Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 telah menyelesaikan tugas analisa dan perancangan sistem informasi, tugas dari Ibu Uci Rahmalisa. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Fenty Junita Sari. Yang kedua ada Reska Mayurdaningsi. Yang ketiga ada Maya Islamia. Dan yang keempat ada Aas Rolani. Baiklah, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Reska Mayurdaningsi. Kepada Reska kami persilahkan. Transaction Processing System (TPS), yaitu sistem informasi yang pertama kali diimplementasikan, fokus utama pada data transaksi. Sesuai dengan namanya, sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi, serta kadangkala mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi. TPS merupakan proses yang kritikal untuk suksesnya organisasi. Fungsinya untuk memproses data transaksi dari kejadian bisnis. Transaction Processing System atau TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem operasi data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Electronic Data Processing System. Transaction Processing System mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Cara pemprosesan pada TPS. Yang pertama, pemprosesan BAT adalah menghemat sumber daya yang menyimpan TP data untuk memproses di tertentu. BAT processing berguna bagi perusahaan yang perlu untuk memproses data dalam jumlah besar menggunakan sumber daya yang terbatas. Contohnya, BAT processing meliputi transaksi kartu kredit untuk transaksi yang diproses dari bulan secara real-time. Yang kedua, real-time processing. Dalam banyak keadaan, faktor utama adalah kecepatan. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah bank menarik sejumlah uang dari rekeningnya, sangat penting bahwa transaksi akan diperoleh dan saldo akun diperbarui sesegera mungkin, sehingga baik bank dan pelanggan untuk melacak dana. Yang ketiga, kualifikasi Transaction Processing System. Dalam rangka untuk memenuhi syarat sebagai TPS, transaksi yang dibuat oleh sistem harus lulus tes ACID. Keuntungan dan kerugian sistem pemprosesan transaksi TPS. Keuntungannya biasanya adalah proses transaksi sangat cepat, biasanya hanya membutuhkan beberapa detik. Namun jika ada banyak file dalam antrean, waktu untuk memproseskan data yang diambil mungkin memakan waktu yang lama. Keuntungan lainnya adalah bahwa hal itu membuat proses pemesanan adil dengan pemprosesan file dalam urutan antrian. Kerugiannya yaitu adanya kemungkinan double booking. TPS harus memakai file akses langsung. Media serial akses seperti magnetic tipe bisa digunakan dalam OLTP. Alat ini memang alat yang tepat untuk organisasi apapun. Namun, dalam pemakaian OLTP ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan. Masalah keamanan dan biaya ekonomis. Kemampuan workload yang sistem ini berikan pada perusahaan membuat database mereka lebih mudah diserang pengacau atau para hackers. Saya Maya Islamia akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang Manajemen Information System atau MIS. Manajemen Information System atau Sistem Informasi Manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Pengguna manajemen information system.
Di antaranya survei, percobaan laboratorium, studi kasus, model matematis, konseptual model, spekulasi, sastra analisis, field study, dan wawancara. Fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis diantaranya membantu dalam proses pengambilan keputusan, membantu dalam menemukan suatu masalah, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, dan membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Ada beberapa tahapan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang merupakan proses pertama tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Yang kedua, pengendalian, yaitu tahap kedua, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Yang terakhir, pengambilan keputusan, yang akan dilakukan setelah proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Kategori manajemen information system, di antaranya Business Intelligence System, Executive Information System, Customer Relationship Management, Salesforce Automation System, Financial Accounting System, Knowledge Management System, Marketing Information System, Supply Chain Management System, Transaction Processing System, dan Human Resource Management System. Manfaat sistem informasi manajemen diantaranya manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Selanjutnya, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aas Rolani. Selanjutnya, saya Aas Rolani akan menjelaskan tentang Decision Support System atau DSS. Decision Support System atau DSS bisa juga disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi maupun sebuah perusahaan, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Pengguna Decision Support System atau DSS ini 1. Retrieve Information Element atau mengambil elemen informasi. 2. Analysis in entries place, menganalisis semua file. 3. Prepare report from multiple files, laporan standar dari beberapa files. 4. Estimate decision consequences, meramalkan akibat dari keputusan. 5. Propose decision, menawarkan keputusan. Kemudian komponen DSS atau Decision Support System ada 3. 1. Database Management System atau DBMS. 2. Model Management System. 3. Alat pendukung. Untuk tipe-tipe DSS atau Decision Support System ini, pertama, Data Analysis System. Kedua, Information Analysis System. Ketiga, Accounting System. Terakhir, Model Based System. Contoh kasus aplikasi Decision Support System atau DSS ini, di sini PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom as Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Baiklah, saya Fenty Junitasari akan menjelaskan tentang expert system ataupun sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah program yang berisi pengetahuan manusia atau bertingkah laku seperti manusia expert ataupun manusia pakar
yang pada aplikasinya membantu menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Banyak pendapat tentang sistem pakar ini. Salah satunya menurut Ephraim Turban tahun 1992, ia menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Maka dari penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa sistem pakar adalah suatu aplikasi dari kecerdasan tiruan yang dapat menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu dan dapat bertindak sebagai penasehat. Seperti orang, di mana solusi atau jalan keluar yang dihasilkan sistem pakar berkualitas seperti seorang pakar. Ada dua bagian utama sistem pakar. Yang pertama adalah lingkungan pengembangan. Digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Yang kedua ada lingkungan konsultasi. Digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Sistem pakar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun keuntungan ataupun kelebihan dari sistem pakar ini, dia bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis, kemudian bisa menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Kemudian sistem pakar ini mampu mengambil dan mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Kemudian memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Kemudian kelemahan dari sistem pakar ini, biasanya biaya yang diperlukan untuk memeliharanya itu sangat mahal. Kemudian sulit dikembangkan. Dan sistem pakar ini tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak terlalu benar. Oleh karena itu, kita perlu menguji sistem pakar ini dengan teliti sebelum kita gunakan. Kemudian transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif ataupun bias. Kemudian ada komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar. Yang pertama adalah user interface ataupun antarmuka, yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi antara menerima informasi dan pemakaian dan mengubah ke dalam bentuk yang dapat menerima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikan ke dalam bentuk dapat dimengerti oleh pemakai. Kemudian WordCap ataupun Blackboard atau merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Ada 3 keputusan yang bisa direkam oleh Blackboard ini. Yang pertama rencana, contohnya bagaimana menghadapi masalah itu. Kemudian ada agenda, aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Kemudian yang ketiga ada solusi, yaitu calon aksi yang akan dibangkitkan. Contoh sistem pakar. Sistem pakar digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar selalu tersedia di organisasi, sedang pakar belum tentu selalu berada di tempat. Misalnya, dalam suatu mengambil keputusan, harus diambil oleh seorang manajer yang pakar dalam suatu bidang. Sedangkan manajer ini berkendala sehingga dia tidak berada di kantor, maka keputusan yang diambil harus ditunda. Sistem pakar dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Oleh karena itu, pekerja dokter akan sangat terbantu sekali dengan sistem pakar yang diisi dengan sejumlah pengetahuan.
misalnya semua jenis obat dan efeknya, yang pakarnya sendiri belum tentu dapat mengingatnya. Contoh kasus, sistem pakar yang digunakan di Dinas Sosial Negara bagian California, Amerika Serikat. Sebelum sistem pakar digunakan, pemberian tunjangan sosial kurang efektif karena beragamnya macam tunjangan yang diberikan dan banyaknya aturan yang ada untuk mendapatkan tunjangan sosial. Lebih dari 3.000 aturan dibukukan untuk tunjangan sosial ini. Maka bedanya, sebelum ada sistem pakar, yang pakar adalah pekerja sosialnya, dan jika pekerja sosialnya kurang pakar, maka dapat menimbulkan kesalahan keputusan. Sedangkan setelah adanya sistem pakar, pekerja sosial tidak harus pakar karena yang pakar adalah sistemnya, karena sistemnya berisi dengan semua aturan, sehingga mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Kesimpulan dari PPT kelompok kami ialah peran sistem pemrosesan transaksi sangatlah penting. Begitu banyak arus informasi yang harus didistribusikan dari suatu kelompok ke tempat yang lain, dapat dengan mudah terakses dengan adanya sistem ini. Selain itu, perusahaan juga dapat membuat sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaannya lebih efektif dan efisien, tanpa harus mempekerjakan banyak orang dalam melakukannya. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisa, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna dan untuk kebutuhan pengambilan sebuah keputusan. Sekian tugas dari kami, ataupun sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.